Halo teman-teman semua, kenalin gua Aven. Gimana? Masih nonton YouTube pakai YouTube Mode atau minjam wifi tetangga? Nah, buat kalian yang lagi santuy, gua mau nemenin kalian nih. Yap, sesuai judulnya, gua bakal nyeritain alur cerita film yang berjudul The Client List. The Client List merupakan film yang dirilis tahun 2010 dengan genre komedi romance. Film ini menceritakan bagaimana perjuangan seorang ibu dari sebuah keluarga kecil yang berjuang mencari uang meski kehormatannya sebagai jaminannya. Nah, kira-kira gimana ya ceritanya? Tapi sebelum nonton videonya, jangan lupa untuk subscribe dan selamat datang di Film ini dimulai dari terlihatnya seorang keluarga yang bahagia, di mana ibu yang bernama Samantha atau dipanggil Sam dan ayahnya akan pergi ke sebuah bank untuk meminta waktu lebih karena hutangnya yang telah jatuh tempo. Mereka memiliki 3 anak yang dititipkan kepada neneknya yang datang ke rumah itu. Sam menggunakan baju yang menarik agar mendapatkan simpati plus-plus dari pegawai bank tersebut. Ia pergi bersama suaminya yang bernama Rex. Sesampainya di sana, ia bertemu teman mereka yang memiliki ekonomi yang baik. Mereka pun disindir dengan sedikit sarkas. Namun dengan tegar, Sam mengelak dan mengajak Rex langsung menuju ke bank. Dilanjutkan kepada mereka yang kini duduk di depan seorang customer service bank. Dengan baik ia mengajukan permohonan itu. Namun, karena tunggakan yang mereka miliki cukup banyak dan rentang waktu yang mereka miliki telah habis, akhirnya pihak bank mengancam untuk menyita rumah mereka. Dengan kemampuan yang dimilikinya, Sam pun merayu customer service bank tersebut. Very much. CS kini menjadi teller. Namun, nampaknya kedua bukit tidak mampu mengurangi tunggakan yang ia miliki di bank tersebut. Akhirnya dengan kecewa, mereka pun berdua pulang. Sam pun melakukan pertemuan dengan teman-temannya. Di sini terungkap bahwa ada kelainan di lutut Rex yang menyebabkannya sulit mencari pekerjaan. Dan Sam pun baru berhenti dari pekerjaannya. Teman-teman dari Sam pun terus memberinya semangat. Akhirnya Sam menemukan tempat yang membutuhkan karyawan tambahan dan dia pun mendatangi tempat itu. Tempat itu merupakan spa dan pijat untuk kesehatan. Dan setelah melewati wawancara, Sam pun diterima. Kemudian sepulangnya ke rumah, Sam merayakan bersama keluarganya karena ia baru mendapatkan pekerjaannya. Anak laki-laki Sam mengungkapkan keinginannya untuk masuk sekolah football. Dan Sam meyakinkan anaknya bahwa ia mengusahakannya meski sulit karena biaya yang sangat tinggi. Di sini pun ibu dari Sam bertanya apa pekerjaannya di spa. Tapi Sam menjawab bahwa ia menjadi tukang cukur. Keesokan harinya, Sam mendatangi spa tempatnya bekerja. Kepala pengurus di sana membawanya bertemu dengan terapis yang lain. Dan seorang terapis muda di sana pun akan pergi untuk melayani pelanggan. Dan dengan niat belajar, Sam dan kepala pengurus itu melihat adegan spa di balik sebuah kaca rahasia. Namun seperti yang sudah kalian pikirkan dari awal nih, spa ini merupakan spa yang memberikan pelayanan lebih kepada pelanggannya. Ayo ngaku siapa yang pernah? Sam yang melihat adegan skidi pop-up itu terkejut dan memilih untuk pulang. Di jalan pulang ia berpikir untuk mencari pekerjaan lain. Namun dia ditelepon oleh temannya yang ada di bar. Sam diminta untuk menjemput Rex karena kini Rex mabuk setelah minum-minum. Sesampainya di sana, Sam curhat tentang kesulitannya dan temannya pun menyemangati Sam. Di perjalanan pulang mereka akan membeli bensin. Kartu kredit miliknya tertolak dan Rex hanya memiliki $1. Sam sangat kecewa dan sedih karena hidupnya kini semakin melarat. Akhirnya ia melihat kartu nama spa dan membulatkan tekadnya untuk melakukan pekerjaan yang agak melenceng ini. Keesokan paginya, Sam menyiapkan anak-anaknya untuk pergi sekolah dan ia pun berangkat kerja. Bu kepala menjelaskan persiapannya dan meyakinkan Sam bahwa ia dapat melakukannya. Sam pun meneguk minuman yang diberikan kepadanya yang membuatnya berani untuk melakukan pekerjaan itu. Akhirnya Sam pun mendapatkan pelanggan pertamanya. Awalnya ia memberikan pijatan biasa, namun karena pelanggannya protes dan akan meninggalkannya, Sam akhirnya membuka bajunya dan mulai melakukan parade busana dengan pelanggannya. Di malam harinya, Sam mendatangi temannya yang bekerja di bar dan bercerita tentang pekerjaan juga penghasilannya sekarang. Sam meminta kepada temannya untuk menjaga rahasia itu
Dan Sam pun kembali dan memberikan hadiah untuk anak-anaknya. Di hari-hari kemudian, Sam terus melakukan dan mulai terbiasa dengan pekerjaannya, hingga ia dapat memberikan suaminya kado Natal sebuah motor dengan uang tersebut. Namun terjadi masalah saat temannya Sam melihat seorang pengurus gereja yang datang ke tempat itu. Temannya pun keluar karena merasa bersalah dan pergi ke gereja. Namun, ia datang bukan hanya untuk mengakuan dosa, tapi juga untuk melaporkan tempatnya bekerja. Diketahui sekarang Sam sudah mampu untuk menyekolahkan anak laki-lakinya ke sekolah football. Dan sekarang, Sam menjadi salah satu eksekutor terbaik di sana. Dan kepala pengurus pun mengintip untuk melihat rahasianya. Di perjalanan pulang, Sam kelelahan dan hampir menabrak truk saat membawa mobil. Ia menceritakan hal itu kepada salah seorang pelanggannya dan ia pun diberikan gula halus. Lalu pada hari ulang tahun anaknya, ia membuatkan kue yang sangat bagus untuk anaknya itu. Hingga ia dipuji sebagai ibu yang sempurna. Nah, dari sini semakin terlihat bahwa Sam kelelahan dengan pekerjaannya dan juga sebagai seorang ibu. Sam terlihat kehilangan berat badan, menjadi pemarah, dan menolak ajakan Rex untuk bercocok tanam. Keesokan harinya, saat Sam sedang memberikan servis kepada pelanggannya, datanglah seorang polisi yang menggerebek dan parahnya lagi, ditemukan gula halus yang ada di sana. Penggerebekan itu pun diliput dan disiarkan di TV. Apesnya nih, saat itu Rex sedang nongkrong dan menonton TV. Saat ia melihat Sam ada di sana sebagai salah satu angel, ia pun sangat kecewa karena istrinya memberi jatah kepada orang lain, tapi enggak dengan dirinya. Sam dijemput oleh temannya dari penjara dan diantarkan untuk pulang. Sam dalam keadaan menangis memasuki rumahnya dan melihat Rex sedang duduk di sofa menantinya. Ia meminta maaf kepada Rex, dan Rex yang marah pun pergi meninggalkannya. Akhirnya rumah tangga Sam dalam keadaan yang genting. Sam mendatangi seorang pengacara untuk memprediksi masa hukumannya, karena ia terancam untuk mendekam di penjara selama 2 tahun. Namun Sam mendapatkan tawaran bagus yang akan meringankan masa hukumannya. Ia diminta untuk memberikan nama-nama kliennya itu. Lalu Sam pun mendatangkan teman-temannya untuk membantu menemukan nama klien mereka lebih banyak lagi. Dan singkat cerita, mereka mendapatkan total 69 nama pria hidung belang di kota itu. Kemudian Sam dan Rex pun membutuhkan waktu untuk rehat sejenak dari hubungan mereka. Rex pergi bersama anak-anaknya untuk pergi dari rumah itu. Sam terus meminta maaf kepada Rex dan berharap mereka tidak akan berpisah. Namun, Rex kini sudah terlanjur menjadi sad boy, hanya menangis mendengar kata-kata dari Sam. Kini Sam berdua dengan ibunya di rumah itu. Sam diberikan nasihat oleh ibunya yang merasa kecewa dengan perbuatan Sam. Sambil menangis, Sam berbincang dengan ibunya dan terdengar suara dari luar. Sam pun mengecek keluar dan ternyata itu merupakan wartawan yang datang meliputnya sebagai wanita BO di kota itu. Keesokan harinya mereka pun disidang dan dinyatakan bersalah. Namun karena mereka sempat membantu penyelidikan, maka mereka hanya dikenakan hukuman penjara selama sebulan dan denda senilai $2,000. Singkat cerita, setelah keluar dari penjara, Sam pun merasa kesepian karena anak-anaknya tidak bersamanya. Namun, datanglah segerombolan ibu-ibu daripada klien yang menyerbu kediamannya. Dengan memberikan minuman, ia pun meminta maaf atas segala yang telah terjadi. Namun ternyata ibu-ibu itu datang bukan untuk marah atau demo, tetapi untuk meminta Sam mengajarkan cara merawat burung dengan baik. Yes. Your husbands won't know what hit him. Kini Sam telah bekerja dengan halal. Ia bekerja sebagai waitress di sebuah kafe bersama teman seperjuangannya di spa esek-esek dulu. Mereka terlihat bergembira dengan pekerjaan baru mereka. Film kemudian diakhiri dengan Sam yang mengajak anak-anak mereka ke sebuah tempat bermain dan Rex pun menghampiri Sam dan mereka pun berbaikan. Info tambahan aja nih, film ini berdasarkan kisah nyata loh. Tapi tetaplah di jalan halal, brother.
Oke, thank you udah berkunjung ke channel gua. Ingat buat share, like, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan video-video mantap dari gua. Bye-bye.